Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira. Ba'd, silahkan hafalannya dibaca bersama-sama dulu dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala al-musannif, ya, semuanya. Al-kalamu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na wal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alfi wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam wa huruful qasam wa hiya al-wawu al-ba'u wat ta'u والفعل يعرف بقد ودين وسوف وتاء الثاني الساكنة والحرف ما لا يتلوه معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Ya. Al-i'rab. Al-i'rab huwa taghyir awakhir al-kalim باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة رفع ونسب وخفض وجزم. Terus falil asma'i من ذلك الرفع والنسب والخفض ولا جزم فيها. Sekarang satu-satu dari lirraf'i. Dari kanan. Lirraf'i arba'u alamat, ya. Oh, belum selesai ya. Walil af'ali ya, dari lirraf'i satu-satu ya. Lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wal nun. Ya. Terus fa'amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lir fi arba'ati mawadhi. Ya. Fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannatsi salimi wa fi'li wal fi'lil mudhari alladhi lam yattasil di akhirih. syai'. Tinggal dimungkinkan. Hafal, Pak? Li rafi. Coba. Belum. Bisa full hafal? Belum. Ya, beri ya. Li rafi. arba'u alamatin. الضمة wal wawu wal alifu wan nun. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadi'a fil ismi al-mufradi wal jam'i at-taksiri wal jam'i al-muannath as-salimi wal fi'li al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih shay'un. Iya. Hafal, Pak? Belum. Ya. arba'u alamat ad-dhammatu wal wawu wal alifu wal lam Wan nun. Ya. Fa amma ad-dhammatu ya. Ya, baik, San. Ya, terus diulang-ulang ya, kan bosan-bosan. Ini jarak sudah cukup lama ini. Cukup waktu insyaallah untuk memutkinkan hafalan. Baik, kita merujuk dulu. Ya, coba jelaskan makna i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kata yang disebabkan oleh perubahan amal-amal tertentu, bisa dengan ditakdirkan atau dilafazkan. Ya. I'rab adalah perubahan akhir-akhir kata ataupun keadaan akhir-akhir kata karena perubahan amil-amil yang masuk pada kata tersebut, dan perubahannya ada yang dilafazkan, terlafazkan atau ditakdirkan. Ada berapa macam i'rab, Saiful? Hafal, Pak? 4. Yang pertama nasab, ya, khafad dan jazm. Di mana ataupun isim dari 4 macam i'rab tadi mengambil berapa? 3. Yang pertama rafa, nasab, khafad, dan tidak mengambil apa? Jazm. Kemudian fi'il dari 4 macam
i'rab tadi mengambil berapa? Yang pertama rafa, nasab, jazm, dan tidak mengambil apa fi'il? Tidak mengambil khafad. Juga sudah kita ambil. Ya, di sana disebutkan bahwasanya rafa itu memiliki 4 tanda, ya. Apa saja tandanya? Dhammah, wawu, alif, dan nun. Kenapa di sini disebutkan dhammah dahulu? Ya. Dhammah, wawu, alif, dan nun. Kenapa dhammah dulu? Karena dhammah adalah tanda asal. Sedangkan yang setelahnya wawu, alif, dan nun disebut dengan tanda apa? Tanda wawu, alif, dan nun tanda apa? Cabangnya. Tanda apa? Cabangnya. Ya. Di mana saja dhammah menjadi tanda bagi rafa'nya satu kalimat? Masih ingat Pak, di mana dhammah menjadi tanda rafa'nya satu kalimat? Di berapa tempat? 4. Yang pertama pada isim apa? Isim apa? Mufrad. Yang kedua pada jamak taksir. Yang ketiga pada yang keempat pada yang bersambung. Ya, satu apapun. Isim mufrad apa maksudnya? Isim mufrad. Apa makna ada isim mufrad? Isim yang menunjukkan menunjukkan sesuatu yang satu. Apakah muzakkar ataupun apa? Muannas. Contohnya apa isim mufrad? Muhammadun. Dalam kalimat sempurna bisa dibikin Muhammadun apa? Datang Muhammad. Ja'a Muhammadun. Kemudian yang kedua jamak taksir. Apa itu? Yang dimaksud dengan jamak taksir? Apa yang menunjukkan apa yang sesuatu yang lebih dari 2 dan ada perubahan pada apa? Disertai perubahan dari bentuk. Iya, jamak taksir adalah jamak yang menunjukkan ataupun apa yang menunjukkan lebih dari 2 disertai dengan perubahan dari bentuk mufradnya. Contohnya apa? Ya, qalamun menjadi aklam, pecah di situ susunannya, harokatnya ataupun huruf-hurufnya. Bisa bikin contoh? Hadhihi aklamun. Ini adalah pena-pena kan. Kemudian yang ketiga jamak muannats salim. Apa itu makna jamak muannats salim? Yang menunjukkan perempuan atau muannats yang akhirnya alif dan ta. Ada yang lebih bagus definisinya. Yang kemarin kita jelaskan apa? Saiful? Belum rojak ya. Gimana? Jamak 2 atau lebih yang di akhirnya tambah huruf alif dan ta. Gimana yang lebih singkat? Apa yang ditambahkan dengan alif? Apa yang dijamakan? Apa yang dijamakan dengan Alif dan ta tambah. Nah, itu definisi yang simpel dan mencakup. Jamak muannats salim adalah apa yang dijamakkan dengan tambahan alif dan ta. Ya, pada akhirnya tentunya. Contohnya apa? Muslimatun jadi muslimatun. Ya, bintun jadi apa? Bintun jadi banatun. Ukhtun jadi apa? Akhwatun. Ummun jadi apa? Ummahatun. Apa lagi? Banyak. Ya. Contohnya apa? Dalam jumlah sempurna. Contoh jamak muannats salim yang marfu dengan dhammah. Ja'at muslimatun. Muslimatun di situ fa'il marfu. Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Kenapa? Jamak muannats salim. Kemudian yang keempat, belum ya? Ya, kita ulang yang keempat, wal fi'il al-mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai'. Tempat yang keempat dari dhammah adalah pada fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Jadi fi'il mudhari' apabila marfu dia tidak dimasuki sebelumnya oleh penasab atau penjazm, kemudian akhirnya tidak bergandengan dengan sesuatu pun dari apa yang nanti kita sebutkan, maka dia hukumnya marfu dan tanda rafa'nya apa? Dhammah. Ya. Seperti yadribu, yajlisu, apalagi yakulu, yaktubu Muhammadun, misalnya risalatan. Yaktubu Muhammadun risalatan, Muhammad sedang menulis surat. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'an, apalagi? Ya.
Yajlisu atau tajlisu kalau muannas, tajlisu Hindun 'alal kursi. Hindun duduk di atas kursi. Di sini kita dapati fi'il mudhari semuanya marfu dengan dhammah. Iya kan? Kemudian contoh yang lain seperti apa? Yad'u, yarju. Yad'u misalnya doa Muhammadun Allah, Muhammad berdoa kepada Allah. Ini juga marfu yad'u. Kenapa? Karena sebelumnya tidak dimasuki oleh penasab, tidak pula oleh penjazm. Hanya saja tanda rafa'nya apa di sini? Dhammah muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan di atas wawu. Yad'u bukan yad'uhu. Kenapa? Berat di lisan orang Arab. Meskipun pada asalnya yang namanya wawu bisa menerima dhammah, cuma berat pada lisan orang Arab sehingga ditinggalkan. Ditakdirkan saja. Yad'u, yarju. Yarju Muhammadun rahmat Rabbi. Muhammad berharap rahmat Rabbnya. Ya, yarju. Marfu juga. Kenapa? Karena sebelumnya tidak dimasuki penasab atau penjazm. Tidak ada penasab dan penjazm sebelumnya. Tanda rafa'nya dhammah juga. Hanya saja dhammahnya diapakan? Ditakdirkan. Contoh yang lain, yaqdi. Ya, yaqdi. Memutuskan. Ya, contoh apa? Yurdi. Apalagi? Ya. Yajri, yamshi. Ya, yamshi berjalan. Yamshi Muhammadun. Yamshi ini juga marfu. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada penasab atau penjazm. Hanya saja tanda rafa'nya apa? Dhammah. Ya, ditakdirkan pada iya itu. Ya, kenapa? Ya tadi sudah kita lewatkan. Berat. Ya. Apalagi selain yamshi? Yarmi. Ya, merempar. Banyak itu. Yahdi, memberi hadiah atau menunjuki. Ya. Contoh yang lainnya yarda, yaqwa, yas'a. Ini juga sama. Ya. Ditakdirkan apa? Dhammahnya. Simpulannya adalah bahwasanya fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari apabila dia sebelumnya kosong dari penasab dan penjazm, ya, kemudian setelahnya ataupun akhirnya tidak bergandengan dengan apapun yang nanti akan disebutkan, maka mesti dia marfu meskipun tanda rafa'nya ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Kapan itu tanda rafa'nya muqaddarah? Ketika akhir fi'il mudhari itu huruf illah. Yaitu apa? Wawu, al-ya, alif. Seperti yang wawu yad'u, yarju, yang ya yaqdi, yurdi, yang alif apa? Yarda, yaqwa. Sudah paham itu? Ya, sekarang kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan sesuatu pun yang apabila bersambung dengan fi'il mudhari menjadikan fi'il mudhari rafa'nya tidak lagi dengan dhammah. Ya. Yang dimaksud dengan sesuatu pun di sini pada ucapan beliau katanya wal fi'lul mudhari, tempat yang keempat dari dhammah adalah pada fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Yang dimaksud dengan sesuatu pun di sini adalah yang pertama, ya, wawu jamaah. Wawu jamaah. Ya, dhamir kata ganti untuk beberapa orang laki-laki. Seperti yajlisu untuk satu orang. Kalau untuk hum banyak. Yajlisuna. Ya. Yajlisuna. Itu. Jadi yajlisuna dalam contoh misalkan, ya, al-Muhammaduna. Bisa Muhammad itu yajlisuna sedang duduk di mana misalkan? Ala al-firash, di hamparan misalkan. Ya, ala al-karosi, di atas kursi-kursi. Kalau kursinya satu yang berobat ya, orangnya banyak. Ya. Yang jelas di sini apa? Yajlisuna. Itu marfu juga. Kenapa? Sebelumnya tidak ada penasab, tidak ada penjazm. Hanya saja tanda rafa'nya bukan dhammah. Iya. Kenapa? Karena akhirnya sudah bersambung dengan wawu. Nanti ada pembahasan sendiri. Tanda rafa'nya nun, subutun nun, adanya nun. Yajlisuna. Nun yang ada pada akhir yajlisun, itu tanda rafa'nya. Nanti insyaallah belum dibahas. Kemudian perkara yang kedua adalah aliful isnain. Aliful isnain. Alif yang merupakan kata ganti atau dhamir untuk dua orang. Ya, dua orang, laki-laki ataupun perempuan sama. Seperti kalau kayak huwa yajlisu ya. Huwa yajlisu, hum yajlisu. Nah, kalau huma dua orang, yajlisani. Yajlisani. Kalau humanya mu'annas tajlisani kasita. Al-muhim di sini yajlisani dalam ucapanmu misalkan Zaidun wa Amrun yajlisani, ya, ala
al-bisati misalkan. Zaid dan Amr keduanya sedang duduk di atas hamparan karpet. Ya jelisani marfu di sini. Kenapa? Karena sebelumnya tidak dimasuki apa? Penasab, tidak pula penjazm. Hanya saja tanda rafa'nya bukan dhamma. Kenapa? Karena akhirnya sudah bersambung dengan alif lisnain. Ya dhamir kata ganti itu 2 orang. Terus apa tanda rafa'nya? Nun nanti. Adanya nun di tempatnya. Kemudian perkara yang ketiga, dari yang dimaksud dengan syai' sesuatu yang apabila bersambung dengan akhir fi'il mudhari' menjadikan fi'il mudhari' itu rafa'nya tidak lagi dengan dhammah, yaitu adalah ya al-mukhatabah. Yaul mukhatabah. Ya yang merupakan kata ganti untuk satu orang wanita yang diajak bicara. Tadi ya jlisu. Seandainya untuk anti, maka dikatakan tajlisina. Anti tajlisina. Anti tajlisina. Anti tajlisina alal kursi. Engkau sedang duduk di atas kursi. Tajlisina ini fi'il mudhari' marfu. Kenapa? Karena sebelumnya tidak dimasuki penasab dan penjazm. Hanya saja tanda rafa'nya bukan dhammah. Kenapa? Karena akhirnya sudah dimasuki atau bergandengan dengan ya al-mukhatabah. Terus tanda rafa'nya apa? Nun. Beda. Nanti akan ada bahasanya ini. Ya. Bisa dipahami itu. Ya. Singkat atau simpelnya, ya. Bahwasanya fi'il mudhari' apabila dia bersambung dengan wawu jamaah, apalagi aliful itsnain, yaul mukhatabah, maka dia rafa'nya bukan dengan dhammah tapi dengan nun. Ini fi'il mudhari' yang akhirnya bergandengan dengan wawu atau alif atau ya mukhatabah disebut dengan apa? Af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Ya, ini wajib hafal ya. Ya, seperti yaf'aluna, taf'aluna, ya, yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Itu wajib hafal itu. Jadi af'alul khamsah fi'il yang 5 ini kalau marfu bukan dengan dhammah tapi dengan nun nanti. Nanti tinggal digiaskan. Ini bukan patokan 5 ini pada fa'al yaf'alu saja. Semua fi'il mudhari bisa digiaskan seperti ini. Kalau dengan yadribu, yadribuna. Terus lagi, tadribuna, yadribani, tadribani, tadribina. Yaktubu, yaktubuna, taktubuna, yaktubani, taktubani, taktubi. Nah, apa lagi? Ya. Yanamu, misalkan tidur. Yanamuna, tanamuna, yanamani, tanamani, tanami. Nah. Dihafal gini apa? Af'alul khamsah, akan bertemu lagi kita dengan ini nanti. Ya, af'alul khamsah. Hafal ya. Ya. Kalau antum hafal semuanya tasrifan fi'il mudhari' ya bersama semua dhamir itu bagus. Seperti huwa yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna, hiya taf'alu, huma taf'alani, hunna yaf'alna. Ya, kita urut dari mana enaknya? Huwa dulu ya. Huwa coba diurut dhamir-dhamir dulu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kalau huwa kita pakai apa? Kalimatnya enggak mesti yaf'alu. Yang enak apa? Yakhruju ya. Yang sering ya. Yakhruju nanti cepat bubar ini majelisnya. Keluar sih. Ya. Huwa yakhruju, huma yakhrujani, hum yakhrujuna. Ya, hiya takhruju, huma takhrujani, hun yakhrujna, anta takhruju, antuma takhrujani, antum takhrujuna, anti takhrujina. Ini af'al khamsah. Kemudian apa? Antuma takhrujani, ini juga af'al khamsah. Ya. Kemudian antunna takhrujna, takhrujna, ana akhruju, nahnu. Nah, itu sering latihan ya. Ya, harus sering latihan. Semua yang akhirnya itu nun, ya bukan selain nun niswa ya. Ya, kalau yang takhrujna, yakhrujna kan nun niswa itu, kata ganti untuk beberapa orang wanita. Ya, seperti tadi. Ya, yakhrujani, yakhrujuna, ya, takhrujani, apa tadi? Yakhrujuna, takhrujuna. Kemudian apa? Yakhrujani, takhrujani, takhrujina, itu huruf hamzah. Ya. Dipahami ini ya, mudah insyaallah. Kemudian perkara yang berikutnya, yang apabila fi'il mudhari' itu akhirnya bergandengan dengannya, dia tidak lagi dirafa'kan dengan dhamma, adalah nun niswah. Nun niswah. Apa itu nun niswah? Nun niswah dhamir kata ganti
untuk beberapa orang wanita. Tidak yakhruju, kalau hunna yakhrujna. Lihat fi'il mudhari bagaimana keadaannya? Yakhrujna disukun ya kan? Yakhrujna. Kenapa? Karena sudah bergandengan dengan nun niswah. Jadi fi'il mudhari yang akhirnya bergandengan dengan nun niswah hukumnya mabni, tetap dia. Bukan mu'rab. Tadinya kan hukum asalnya fi'il mudhari mu'rab ya. Tapi kalau sudah bergandengan dengan nun niswah menjadi mabni dia. Mabninya dia sama sukun. Yakhrujna itu kalau keluar. Kalau yaktubu jadi apa? Yaktubna. Yajlisna. Misalkan al-hindat para Hindun itu yajlisna alal bisat sedang duduk di atas hamparan misalkan. Nah, apalagi? Hanya contoh-contohnya. Jadi kan ada kan hunna yajlisna, yakhrujna, yaktubna. Nah, ini nunnya kata ganti untuk mereka beberapa orang wanita. Fi'il mudhari apabila akhirnya bergandengan dengan nun niswah kata ganti untuk beberapa orang wanita maka dihukumnya apa? Di atas sukun. Nah, itu perkara yang keempat ya berarti ya. Satu lagi yang 5. Ya, perkara yang kelima yang mana fi'il mudhari kalau akhirnya bergandengan dengannya dia tidak lagi dirofakan dengan dhamma, itu nun taukid. Nun taukid nun yang didatangkan untuk memberikan penekanan pada kalimat itu. Ya. Memberikan apa? Penekanan. Ya. Nun taukid ini ada dua macam. Yang pertama khafifah yang disukun. Yang kedua saqilah yang ditasyid. Ya. Seperti dalam ayat Allah itu, la yusjananna, sungguh-sungguh Yusuf akan dipenjara. Tadinya yusjanu itu. Yusjanu cuma dikasih nun taukid, jadi yusjananna. Itu. Yusjananna. Artinya dia benar-benar akan dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam ini. La yusjananna. Hukumnya bagaimana fi'il mudhari yang akhirnya bergandengan dengan nun taukid? Mabni di atas fathah. Ataupun yang bergandengan dengan nun taukid khafifah juga sama. Wala yakunan minas shaghirin. Tadinya wala yakunu. Ya. Cuma kemasukan nun taukid khafifah jadi mabni fathah yakunan. Itu tadi yadribu, yadribanna jadinya. Yadriban tuh. Iya. Jadi pahami misalkan la yadribu Muhammadun Zaidan. Misalkan wallahi la yadribu Muhammadun wallahi la yadribanna Muhammadun Zaidan. Demi Allah katanya Muhammad mau mukul Zaid. Ya. Di sini la yadribanna tadi la yadribu. Kenapa di fathah? Karena bergandengan dengan nun taukid. Atau nun taukidnya disukun. Wallahi la yadriban Muhammadun Zaidan misalkan. Saya boleh jadi paham ya. Jadi fi'il mudhari kalau akhirnya bergandengan dengan nun taukid maka dia mabni di atas fathah. Ya, di atas fathah. Ya. Ya, silakan barangkali ada yang minta diulang atau kurang paham. Ya, nanti kita jelaskan lagi. Al-muhim, ya, tempat yang keempat dari dhamma adalah pada fi'il mudhari yang marfu' yang akhirnya tidak bergandengan dengan sesuatu pun. Apabila antum ditanya ini maksud dengan sesuatu pun itu apa? Yang menyebabkan fi'il mudhari itu tidak lagi marfu' dengan dhammah, maka jawabannya tadi wawu jamaah, aliful isnain, yaul mukhatabah, kemudian nun niswa, nun taukid. Apabila ditanya pula antum bagaimana hukumnya fi'il mudhari apabila dia bergandengan akhirnya dengan wawu jamaah, aliful isnain dan ya mukhatabah, maka jawabannya apa? Dia marfu' hanya saja marfu'nya tanda rafa'nya bukan dengan dhammah tapi dengan apa? Nun. Ya, dengan thubutun nun, adanya nun. Kemudian juga bagaimana hukum fi'il mudhari kalau akhirnya bergandengan dengan nun niswah? Itu apa dia? Mabni di atas sukun. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, bagaimana hukum fi'il mudhari apabila akhirnya bergandengan dengan nun taukid khafifah atau saqilah? Khafifah yang disukun, saqilah yang ditasyid. Jawabannya apa? Maka dia mabni di atas fathah. Itu sudah lumayan gitu. Ya. Ditasyid kalau saqilah ditasyid. Saqilah berat. Saqilah itu berat maknanya, tasyid. Disukun, khafif itu ringan, disukun. Enggak, maknanya sama, taukid semua. Cuma yang disukun ini fathah. Iya. Dalam Al-Qur'an juga ada itu, la yusyananna wa la yakunan minas shaghirin. Gimana? Penggunaan kata yang mana?
Oh, ya bisa. Pokoknya fi'il mudhari akhirnya bisa bergandengan dengan nun taukid. Iya. Ya. Fi'il mudhari ya bisa bergandengan dengan taukid. Seperti yaktubunanna gitu. Seperti tadi kan huwa yajlisan. Tapi ada tempatnya nanti ya, ataupun ada nanti bagaimana cara penggunaannya. Ya biasanya didatangkannya itu kapan gitu ya. Ya, so yajlisaninna ya. Atau yajlisani nanti ada bahasanya itu. Aslinya yajlisaninna jadi yajlisani. Ya. Nanti insyaallah itu. Yang penting sekarang Anda pahami aja dulu yang sekarang ini. Ya. Terbatas yang ada di sini aja pahami udah bagus lah. Enggak usah mulai berbar dulu lah. Iya. Ya, yang lain? Enggak ada. Mana lanjut atau cukup? Nah, sekarang kita hanya baca judulnya aja ya, nanti bahasnya nanti nih. Berikutnya ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Iya. Adapun wawu maka dia wawu menjadi tanda bagi rafa' pada dua tempat. Setelah kita mengetahui semua tanda ataupun semua tempat dari tempat dhammah, maka kita masuk kepada tanda rafa' yang kedua itu apa? Wawu. Di mana saja sih wawu itu menjadi tanda bagi rafa'? Kalau yang pertama kan yang kita lewatkan barusan adalah apa tentang dhammah yang dia datang apa? Sebagai tanda bagi rafa'. Disebutkan di 4 tempat. Ya, kemudian wawu juga sama itu tanda rafa'. Hanya saja dia pun punya tempat tersendiri, tidak bercampur dengan tempatnya apa? Dhammah. Disebutkan di sini wawu itu menjadi tanda bagi rafa' di 2 tempat. Lebih sedikit kan? Hafalnya mudah. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim, yang kedua pada isim-isim yang 5. Ini antum hafalkan dulu aja biar enak ya nanti. Sehingga nanti ketika kita jelaskan sudah hafal di sini. Ya. Penjelasannya nanti nusul. Apa itu isim-isim yang 5? Yang apabila dia marfu dirafa'kan dengan wawu. Abuka, akhuka, hamuki. Kasar yang lebih bagus ya. Wafuka, wadhumalin. Titik. Nah. Saya ulangi. Wa ammal wawu. Coba diikuti barangkali ada yang salah baca ini. Wa ammal wawu. Fatakunu alamatan lirraf'i. Fi mawdi'aini. Fi jam'il mudhakkaris salimi. Wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Saya ulangi terjemahannya. Adapun wawu ini tanda yang keberapa dari rafa'? Yang kedua. Adapun wawu maka wawu menjadi tanda bagi rafa' di 2 tempat saja. Di 2 tempat. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim. Maksudnya jamak mudzakkar salim kalau marfu tanda rafanya wawu gitu. Nanti ya penjelasannya sul. Wa fil asma'il khamsah dan juga pada isim-isim yang 5. Maksudnya isim-isim yang 5 ini kalau dia marfu tanda rafanya dengan wawu. Contoh abuka, akhuka, hamuka, wafuka, wazu malin. Ya, nanti ya, buat nanti aja ya. Ya, insyaallah kita untuk pertemuan berikutnya akan jelaskan ini 2 tempat dari wawu. Ya, dihafalkan dulu ya. Ya mungkin hafalannya ini bersedikit. Ya, diulang-ulang sehari 100 kali cukup insyaallah. Ya. Ya, subhanallah wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatakunu menjadi. Ya, subhanallah wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.